Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam yang mulia ini kita masih istiqomah untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita salah satu dari umat Nabi kita Muhammad SAW yang istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu alam, insan pilihan, yaitu Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Para jamaah yang berbahagia, pada ta'lim kali ini kita akan membahas tentang fadilah zikir dan sholawat. Di dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam surah Al-Ahzab Allah perintahkan kepada kita, sekaligus Allah dan para malaikat memberikan contoh bahwa Allah dan para malaikat membaca salawat, berzikir untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena malam sekalian, malam ini saya akan mengutip hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Durratun Nasihin. Ini berkaitan dengan zikir dan juga salawat. Dari Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Atani Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Israila alaihimussalam. Telah datang kepadaku malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat Israfil alaihi wassalam. Jadi kalau orang nyebut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau nabi-nabi lain Nabi Adam alaihissalam, para malaikat juga, misalkan Jibril, kita jawab alaihissalam. Tapi khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada suatu hari malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Jibril, Jibril telah berkata, malaikat Jibril alaihi salam, ini malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, man shalla 'alaika fi kulli yawmin asyara marat ana ahidun biyadihi wa amruhu 'ala sirati kal-barqil khatib. Kata malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca sholawat sebanyak 10 kali setiap hari 10 kali. Kenapa kan? Sallallahu ala Muhammad. Kan pendek itu. Kita baca 10 kali. Ana ahidun biyadihi. Itu malaikat Jibril yang akan gendong kita, ya. Jadi malaikat Jibril yang akan gendong kita, mengambil kita. Di mana nantinya ala sirati, ketika kita nyebrang jembatan Siratul Mustaqim. Ketika manusia, ya, hamba-hamba Allah melewati jembatan Siratul Mustaqim, ada yang ngesot, ya, ada yang lari, ada yang berangkat, ada yang tengkurap, macam-macam tuh. Tergantung amal di dunia. Ketika jembatan Siratul Mustaqim di atas neraka Jahannam, itu hamba-hamba Allah menyeberangi macam-macam gayanya, kayak gaya renang, ya. Ada yang berangkat, ada yang ngesot, ada yang tengkurap, ada yang loncat, ada yang cepat, ada yang gasik, ya. Nah, orang-orang yang baca sholawat 10 kali setiap hari, kal-barqil khatib, seperti kilat yang menyambar cepat sampai, langsung sampai ke surga. Itu digendong malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril yang angkat kita, yang angkut kita. Malaikat itu gede, ya. Bahkan bisa melebihi langit dan bumi. Contoh malaikat Jibril itu luar biasa. Malaikat Israel, ya. Itu dunia bagaikan meja hidangan. Jadi dunia yang segede ini, seluruh dunia, di depan malaikat Israel pencabut nyawa itu bagaikan meja hidangan. Kalau pengen nyabut daerah Amerika, cabut daerah Indonesia, daerah Selatan Afrika, dengan nyabut rohnya, roh manusia. Karena bagaikan kita makan meja hidangan, tinggal kita ngambil mau tempe, mau tahu, ya, mau kangkung misalnya, gampang. Itu ukuran para malaikat. Nah, ini para jamaah sekalian, kalau kita mendawamkan membaca sholawat 10 kali setiap hari, maka nanti di jembatan Siratul Mustaqim kita akan melewatinya bagaikan kilat yang menyambar. Dan bahkan kalau bahasa Betawinya, kita digendong dengan tangannya malaikat Jibril alaihissalam. Wa qala Mikail alaihissalam, dan telah berkata malaikat Mikail alaihissalam, ana asqihi min haudik. Nanti orang-orang yang membaca sholawat, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ngasih minum malaikat Mikail. Kita dikasih minum malaikat Mikail. Ya Kiki nih. Jadi bukan manusia lagi, tapi langsung malaikat Mikail yang menyuguhkan minuman dari telaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telaga Al-Kautsar. Telaga Nabi kita Muhammad SAW yang memberikan minum kita adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya apa? Rizki, ya. Memberikan rizki kesehatan, rizki berupa uang, harta, benda, ya, jabatan, umur panjang, termasuk kita bisa hadir kemari, diberikan kesehatan. Itu tugas malaikat Mikail, berikan rizki kepada kita.
Jadi rezeki itu bukan hanya berupa uang ya, bisa berupa kesehatan, hati yang luas, hati yang lapang dan sebagainya. Selanjutnya para jamaah sekalian, wa qala Israfil alaihissalam ya. Ini malaikat ini namanya termasuk kalimat ghairul munsharif ya. Jadi kalimat ghairul munsharif, kalimat yang tidak menerima tanwin ya. Dan dia takdiruhu ya, nasab ya. Jadi kayak Mekah. Kalau misalkan bibak kata, tidak ada bibak kati ya, Mekah ya. Jibrila ya, Israfila, Mikaila ya. Wa qala Israfil alaihissalam, dan telah berkata malaikat Israfil alaihissalam, ana asjudullaha ta'ala ma arfa'u ra'si hatta yaghfirullah ta'ala. Jadi malaikat Israfil apa tugasnya? Meniup sangka. Itu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat Israfil tidak mengangkat kepalanya sebelum Allah mengampuni umat Nabi Muhammad yang membaca sholawat. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mendawamkan membaca sholawat Nabi, nanti di akhirat akan ditolong oleh malaikat Israfil. Dia tidak akan mengangkat kepalanya dalam sujudnya sebelum Allah mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dawamkan membaca sholawat sebagai zikir kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Israil, dan telah berkata malaikat Israil, ana aqbatu ruhahu kama abiyatu arwah al-anbiya alaihissalam. Ya, jadi malaikat Israil tidak ya. Malaikat Israil akan mencabut ruhnya umat Nabi Muhammad yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana malaikat Israil mencabut ruh para nabi. Jadi kalau kita membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minimal 1 kali, 10 kali dan seterusnya, itu nanti ruh kita akan dicabut oleh malaikat Israil seperti malaikat Israil mencabut ruh para nabi. Lembut, baik-baik nyabutnya, buah nyabut aja pelan-pelan. Jadi kalau ibarat bayi itu dia tidur diusap-usap ya. Innal firashan naima fihi tanamu daima nam ya habibi salima man amina man ahli. Ibarat kita lagi tidurin bayi. Jadi nanti ruh umat Nabi Muhammad yang suka baca sholawat akan dicabut dengan lemah lembut, dengan baik-baik, bagaikan malaikat Israil mencabut ruh para rasul ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, Allah berikan kekuatan iman Islam untuk senantiasa kita istiqomah sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW
dan kita mendawamkan membaca sholawat, membaca zikir, khususnya di luar sholat ya. Karena kalau di dalam sholat itu sudah pasti ada sholawatnya, itu sudah kewajiban ya. Tetapi di luar sholat ya, kita membaca sholawat pagi, siang, sore, malam ya. Mau tidur kita sholawatan ya. Mau tidur, mudah-mudahan dengan membaca sholawat kita mendapat syafaat Allah Ta'ala di sholat.